Teman-teman di sini ada nggak yang menggunakan transportasi umum untuk kuliah? Kali ini kami akan membahas tentang Naik transportasi umum, worth it nggak sih? So this is my story your story. and our story. Transportasi umum memberikan keuntungan dan kerugian kepada mahasiswa. Seperti yang diketahui, banyak mahasiswa yang memilih untuk menggunakan transportasi umum. Contohnya adalah saya. Nah, transportasi umum memberikan kerugian kepada mahasiswa. Di antaranya adalah bau tidak sedap yang sering kita cium saat berada di transportasi umum. Misalnya, bau badan penumpang lain. Pernah nih ya, waktu saya pulang dari UPN, saya naik angkot. Kemudian datang anak sekolah yang menggunakan seragam olahraga. Kemudian anak tersebut duduk di samping saya. Pada saat itu saya bisa mencium bau keringat yang lumayan mengganggu. Kemudian nih ya, saat saya naik Transjakarta dan KRL, penumpang yang berdiri itu kan berpegangan seperti ini ya. Nah, karena kebetulan saya tidak terlalu tinggi, pada saat itu saya seringkali mencium bau ketiak penumpang lain. Bau-bau yang saya cium tersebut tentunya mengganggu kenyamanan saya sebagai penumpang. Setelah itu, sebagian transportasi umum cenderung tidak aman. Contohnya adalah angkot. Pada saat mengemudi, supir angkot seringkali ugal-ugalan. Saya sering berpikir, ini sebenarnya supir angkot sedang membawa kambing atau manusia sih? Hal tersebut tentunya membahayakan nyawa kita sebagai penumpang. Kemudian, kasus seksual harassment yang sering terjadi di KRL, seperti data yang tertera pada tahun 2022 terkait tentang kasus seksual harassment yang mencapai 15 kasus. Selain memberikan kerugian, transportasi umum juga memberikan keuntungan bagi mahasiswa. Salah satunya adalah memakan biaya yang sedikit. Seperti yang diketahui bahwa transportasi umum cenderung memakan biaya yang sedikit. Hal itu tentunya memberikan keuntungan kepada mahasiswa karena sisa uang jajan yang dimiliki bisa ditabung sehingga mahasiswa bisa memiliki backup uang untuk kebutuhan. Seperti hal pada umumnya yang memiliki sisi baik dan juga sisi buruk, transportasi umum juga memberikan kerugian dan keuntungan kepada penggunanya. Kerugian yang diberikan oleh transportasi umum diantaranya adalah suhu udara yang panas. Ketika menggunakan transportasi umum di cuaca yang terik, suhu udara di dalam transportasi umum menjadi naik dan panas. Meskipun beberapa transportasi umum, misalnya seperti KRL, Transjakarta, itu memiliki AC di dalamnya, namun ketika jumlah penumpang di dalam transportasi umum tersebut banyak, tetap saja suhu udara yang ada di dalamnya akan terasa panas. Dan hal itu kadang membuat kita merasa kurang nyaman. Saya punya satu pengalaman, saat itu saya naik angkutan umum yaitu angkot dari stasiun Pasar Minggu menuju ke UPN. Dan saat itu saya menaikinya sekitar jam 1 siang. Selama perjalanan hingga sampai ke kampus, saya merasa sangat panas. Bahkan saya merasa tubuh saya sudah basah oleh keringat dan hal itu membuat saya kurang nyaman. Lalu, kerugian selanjutnya yang diberikan oleh transportasi umum adalah berdesak-desakan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menggunakan transportasi umum di rush hour. Nah, ketika kita menggunakan transportasi umum di rush hour, kita mau tidak mau harus berdesak-desakan dengan penumpang yang lainnya. Dan hal itu cenderung membuat kita merasa lelah, baik selama di perjalanan maupun ketika sudah sampai di tempat tujuan. Saya pernah punya satu pengalaman, saat itu saya menggunakan KRL dari stasiun Manggarai di rush hour. Dan selama di perjalanan, hingga sampai ke tempat tujuan itu saya tidak mendapatkan tempat duduk. Sehingga ketika sampai di rumah saya benar-benar merasa lelah, letih, lemah, dan lesuh. Pokoknya udah 5L. Dan hal itu yang membuat saya terkadang tidak nyaman dalam menggunakan transportasi umum. Selain memberikan kerugian, transportasi umum juga tetap memberikan kita beberapa keuntungan. Di antaranya adalah dengan menggunakan transportasi umum, kita sebagai generasi penerus bangsa bisa membantu mengurangi jumlah angka kemacetan di ibu kota dan juga bisa membantu mengurangi jumlah polusi udara yang ada di ibu kota. Seperti data yang tertera bahwa faktor utama penyebab kemacetan adalah penggunaan kendaraan pribadi. Jadi, jika semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, maka jumlah penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang dan jumlah polusi yang ada di udara juga akan semakin menurun. Jadi, udara ibu kota akan jauh lebih bersih. Jadi, kesimpulannya adalah layaknya mata uang, transportasi umum juga memiliki dua sisi, yaitu memberikan keuntungan dan kerugian. Walaupun lebih banyak kerugian daripada keuntungan menggunakan transportasi umum, menurut kami, naik transportasi umum itu worth it.
Karena dengan naik transportasi umum, kita menjadi lebih mandiri. Dan berkat abang angkot yang ugal-ugalan, kita bisa merasakan sensasi naik wahana Dufan. Saya Via. Saya Dewi. Thanks for watching.